Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, yang terhormat Abi Hanif Pemuda Keluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren Superka melalui Bunda, serta jajaran pengurus dan dewan guru yang saya cintai, yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan bab ke-17 dari kitab Masilah Al-Fiqh. Ini tuh membicarakan tentang percaloan, penyogok, dan menimbun komoditi dagangan. Yang pertama itu ada percaloan. Nah, apa sih percaloan itu? Percaloan itu adalah bentuk perantara si penjual barang kepada pembelinya. Nah, tradisi percaloan itu terjadi karena adanya hubungan antara penjual dan pembeli yang tidak melanggar ketentuan dalam Islam. Nah, mutualisme, percaloan itu juga menjadi tradisi karena terjadinya hubungan mutualisme antara si penjual dan pembeli, jadi saling menguntungkan gitu. Nah, hukumnya dari percaloan tersebut itu dibolehkan, apalagi dibolehkan apabila terbuka dan jujur. Terus Terus di sini ada penyogok. Penyogok itu apa sih? Penyogok adalah tahu al-riswah itu yang menerima. Kalau al-riswah itu tuh yang memberi. Jadi penyogok itu ada dua kan, penerima sama si pemberi. Nah, terus penyogok ini tuh terjadi karena adanya upaya untuk orang yang menerima serta orang yang memberi itu yang tidak ada haknya, jadi kayak terhina gitu. Nah, sebenarnya penyogokan itu pemberian yang tidak benar dan tidak dianjurkan. Hukum proses terjadinya dari penyogokan itu, yang pertama biasanya harus ada syaratnya. Syaratnya itu adalah sejumlah barang uang berharga atau barang yang berharga. Nah, terus penyogokan itu biasanya terjadi pada angguran proses pembangunan proyek. Terus yang ketiga itu ada berkurangnya kualitas proyek bangunan tersebut. Nah, hukum-hukum dari menyogok, yang pertama itu haram dalam Islam. Nah, selanjutnya itu ada orang haram dalam Islam karena ada orang yang dirampas haknya. Terus yang ketiga itu ada penimbun komoditi dagangan. Apa sih penimbun komoditi dagangan? Penimbun komoditi dagangan itu dinamakan biasanya al-ihtikar. Nah, ini tuh kayak kita tuh menaikkan harga barang tersebut untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya ada suatu barang yang mungkin bisa laris, jadi itu ditimbun lalu dijual dengan untung yang lebih banyak dan lebih mahal. Nah, terus motivasi dari menimbun barang dagangan itu yang pertama karena langka, jadi kayak bikin orang itu tetap beli meskipun mahal karena langka tapi butuh, dan sebelumnya itu ditimbun sama pedagangnya agar langka. Nah, tetap bakalan dibeli atau dibutuhkan karena biasanya yang ditimbun itu adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, hukumnya dari menimbun barang dagangan seperti sepeninggalan Rasulullah SAW, dulu itu pernah ada juga tradisi penimbun barang dagangan di zaman dahulu. Nah, tapi katanya kalau misalnya kita menimbun barang dagangan, kita mendapatkan sanksi di hari kiamat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.